Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andri Zefrinaldi dengan NIM 130120425 akan mempresentasikan hasil dari final project fisik komputer. Yang pertama yaitu problem statement. Masalah yang ditangani adalah mengembangkan model klasifikasi ras kucing dan anjing berbasis YOLO V8. Motivasi di balik hal ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi jenis kucing dan anjing. Masukan dari masalah ini adalah gambar kucing dan anjing, sedangkan keluarannya adalah klasifikasi ras dari gambar tersebut. Tantangan teknis dari masalah ini termasuk ukuran dataset yang terbatas, ketidakseimbangan kelas, variabilitas kualitas gambar, dan kinerja real-time. Paper ini membahas beberapa pendekatan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk augmentasi data, tuning hyperparameter, teknik visualisasi, analisis mode kegagalan, dan pengujian generalisasi dan ketahanan. Paper ini juga mencakup perbandingan menyeluruh dari pendekatan berbasis geometri 8 dengan metode fisik komputer tradisional dan arsitektur pembelajaran mendalam lainnya, serta analisis dampak pilihan hyperparameter pada kinerja model. Paper ini menggunakan teknik visualisasi untuk memberikan wawasan kualitatif ke dalam proses pengambilan keputusan model dan membahas mode kegagalan umum model untuk memberikan gambaran realistis tentang keterbatasannya. Yang terakhir, yaitu paper ini melakukan eksperimen untuk menilai generalisasi dan ketahanan model, yang berkontribusi untuk memahami kemampuan beradaptasi model terhadap lingkungan yang berbeda. Selanjutnya itu technical challenge. Masalah teknis yang dihadapi dalam pengembangan model YOLO V8 untuk mengidentifikasi breed hewan peliharaan dan hewan domestik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran dataset yang terbatas. Dataset yang terbatas dapat membatasi kemampuan model untuk mengenali breed hewan yang lebih jarang atau kurang umum. Yang kedua itu tidak seimbangan kelas. Jumlah gambar untuk setiap breed mungkin tidak seimbang, sehingga model dapat cenderung untuk mengenali breed yang lebih umum. Yang ketiga yaitu variabilitas gambar sisa. Gambar hewan peliharaan dan hewan domestik dapat memiliki variasi yang signifikan dalam hal pose, pencahayaan, dan latar belakang, sehingga mempersulit pengenalan brand. Yang terakhir yaitu waktu real time. Model harus mampu mengenali brand dalam waktu yang cepat dan efisien untuk aplikasi real time. Untuk mengatasi tantangan teknis ini, saya menggunakan beberapa pendekatan seperti augmentasi data, penyetelan hyperparameter, teknik visualisasi, analisis model kegagalan, dan pengujian generalisasi dan ketahanan. Selanjutnya itu related works. Berdasarkan yang saya tulis itu, beberapa cara kerja sebelumnya yang telah mengatasi tantangan teknis meliputi model YOLO P3, YOLO P4, dan YOLO P5. Model-model ini menggunakan metode pemrograman yang berbasis dikelilingan dan menggunakan struktur kerja yang mirip dengan YOLO P8. Model ini telah digunakan sebelumnya dalam berbagai aplikasi pengenalan objek dan mungkin telah menghadapi tantangan yang serupa dengan masalah ini. Yang kedua itu metode pemrograman tradisional. Metode pemrograman tradisional melibatkan penggunaan algoritma komputer visi tradisional, seperti pemrograman basah dan kuat, untuk mengidentifikasi breed hewan peliharaan dan hewan domestik. Namun, model deep learning seperti YOLO V8 mungkin menawarkan kinerja yang lebih baik dan lebih efisien dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh metode pemrograman tradisional. Yang ketiga yaitu arsitektur jaringan yang lain. Beberapa model deep learning lain seperti model yang menggunakan arsitektur jaringan konvolusi mungkin juga telah digunakan dalam pengidentifikasi breed hewan peliharaan dan hewan domestik. Namun, model YOLO V8 mungkin menawarkan kinerja yang lebih baik dan lebih efisien dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh arsitektur jaringan yang lain. Dalam paper ini, saya menggunakan model YOLO V8 dan melakukan perbandingan dengan metode pemrograman tradisional dan model deep learning lainnya untuk menunjukkan kinerja yang baik dari pendekatan yang dipilih. Penelitian ini oh, penelitian ini juga mencakup pengujian dengan dataset yang berbeda dan variasi kondisi gambar, serta analisis kegagalan model untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Selanjutnya itu approach dan results. Pendekatan teknis yang digunakan meliputi yang pertama penggunaan Yellow V8. Model Yellow V8 digunakan untuk deteksi objek secara real time dengan fokus pada deteksi kucing dan anjing. Kecepatan dan akurasi Yellow V8 membuatnya menjadi pilihan yang cocok untuk kebutuhan deteksi real time. Yang kedua itu persiapan dataset. Platform RoboFlow digunakan untuk manajemen dataset Oxford Pets, yang berisi gambar berbagai ras kucing dan anjing, diunduh dan diproses. Langkah ini penting untuk melatih model yang mampu mengenali beragam instansi kucing dan anjing. Selanjutnya itu proses pelatihan. Model Yellow V8 dilatih dengan parameter yang dipilih secara hati-hati, seperti ukuran gambar dan jumlah echo, untuk mencapai keseimbangan antara akurasi model dan efisiensi komputasional. Selanjutnya itu validasi dan evaluasi kinerja. Setelah pelatihan, model dievaluasi pada dataset validasi terpisah. Langkah ini penting untuk menilai kemampuan generalisasi model dan mengidentifikasi potensi overfitting atau underfitting. Metrik kinerja seperti presisi, recall, dan score F1 dihitung untuk mengukur efektivitas model dalam mendeteksi kucing dan anjing. Selanjutnya itu perbandingan dengan pendekatan alternatif.
pertimbangan diberikan pada pendekatan alternatif untuk deteksi hewan, meskipun data spesifik tentang model alternatif tidak disediakan dalam output. Pada paper ini akan menyatakan diskusi menyeluruh yang membandingkan kinerja pendekatan berbasis ULP 8 dengan metode fisik komputer tradisional atau arsitektur deep learning lainnya. Selanjutnya itu teknik visualisasi dan analisis mode kegagalan. Teknik visualisasi seperti overlay kotak pembatas pada gambar contoh digunakan untuk memberikan wawasan kualitatif dalam proses pengambilan keputusan model. Analisis mode kegagalan membahas keterbatasan model secara realistis. Selanjutnya itu pengujian generalisasi dan ketahanan. Eksperimen yang mengevaluasi generalisasi model pada dataset yang beragam atau ketahanannya terhadap variasi kondisi gambar dilakukan. Eksperimen ini memvalidasi kehandalan model dalam skenario dunia nyata dan berkontribusi pada pemahaman adaptabilitasnya terhadap lingkungan yang berbeda. Hasil evaluasi model Yellow 8 pada keseluruhan dataset menunjukkan hasil yang mengesankan dengan MAP 50 sebesar 0,939 dan MAP 5095 sebesar 0,845, menegaskan kemampuan model untuk mengidentifikasi intensi kucing dan anjing secara efektif. Paper juga mencakup diskusi menyeluruh yang membandingkan kinerja pendekatan berbasis Yellow 8 dengan metode fisik komputer tradisional atau arsitektur deep learning lainnya. Penyataan hyperparameter, teknik visualisasi, analisis mode kegagalan, dan pengujian generalisasi dan ketahanan. Pada paper ini itu disimpulkan bahwa model berbasis Yellow 8 sangat efektif untuk deteksi kucing dan anjing, dengan aplikasi potensial dalam bidang perawatan hewan peliharaan, pemantauan satwa liar, dan perencanaan perkotaan. Poin selanjutnya yaitu broader impact. Dampak yang lebih luas dari penelitian ini diharapkan menjadi signifikan dalam bidang klasifikasi ras hewan. Pendekatan berbasis ULP 8 yang dikembangkan dalam paper ini memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengidentifikasi ras kucing dan anjing, dengan aplikasi dalam berbagai skenario dunia nyata seperti tempat penampungan hewan, pusat adopsi hewan peliharaan, dan klinik hewan. Peneliti dan praktisi lain dapat belajar dari pendekatan teknis yang mendetail, termasuk penggunaan ULP 8, penyataan hyperparameter, teknik visualisasi, dan analisis mode kegagalan, untuk menerapkan metode serupa dalam memecahkan masalah mereka sendiri terkait deteksi objek dan klasifikasi ras. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi variasi dalam penyajian model yang bergantung pada kualitas dan keragaman dataset. Perbaikan di masa depan dapat fokus pada penelitian lebih lanjut mengenai arsitektur model, teknik pelatihan, dan perluasan dataset untuk mengatasi keterbatasan ini dan meningkatkan generalisasi dan ketahanan model di berbagai lingkungan. Selanjutnya itu saya akan menunjukkan code-nya. Ini merupakan code-nya yang saya buat di Google Colab. Kemudian untuk hasilnya dapat dilihat di download runs.zip. Kemudian saya upload di GitHub. Dan saya menambahkan papernya. Saya menulis paper ini menggunakan bahasa Inggris karena di template-nya itu bahasa Inggris. Jadi saya buat dulu dalam bahasa Indonesia, dan kemudian saya translate ke bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.